bang. Iku lucu Iya lucu deh Awak duduk di jok. Jok. Payah wak jejok kayak apa dan seorang kok. Capek lah bang masuk wak. Hari kau hujan lah. Kari-kariana suara mah. Awak duduk potik Awak buat balik ubek lalu biko jagonya biko. Lucu bijok apa aku ni capek lah wak masuk wak. Tak tentu dah lawak adanya. Assalamualaikum, selamat datang di Rumah Minang Le. Bersama bintang tamu kita kali ini, seorang admin yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa kontroversialnya. Kita sambut, ini dia admin Minang Kocak. Beda ya. Masa ndak nawak. Jadi lama-lama macik Minang Kocak. sudah kan kaneka Bang Desbi deh orang-orang haters Minang Kocak kan. Teman baik wak dari dulu. Masya Allah. Baiklah, ini kita sambut Bang Desbi admin Otalapau. Lebih suka disebut admin atau apa bang, atau owner atau CEO Otalapau? Tergantung si cowok apa cewek yang tanya. Kalau cewek? Sayang. Astagfirullahaladzim. Kalau cowok? Bro. Oh bro Desbi gitu ya. Kalau secara formal, panggilan formalnya. Nah itu dia. Apakah abang kan tibonya kalau orang-orang awam kan nyambinya admin kan? Betul. Dulu kan awal-awalnya kan Damin. Oh ada panggilan khusus bang? Kalau kayak Minang kan Dalip gitu. Ya malah ketika Dalip ada panggilan khusus, awak kepikiran apa ya? Dalap nanti apa orang mirip ya? Lap kan? Kok JB manggilnya dalap. Awak mimpo dalap. Barek dia bang mimpo dalap. Kalau Dalip emang ada nama orang si Lip kan, saya Dalip, saya kan. Cok. Dalap. Ginci uninya kan? Daot, lama ada. Iya itu lebih suka. Disingkir olah, lama cowok sa olah. Iya. Tapi orang kan nggak tahu sebelum tampil kok kan orang nggak tahu adminnya cewek atau cowok. Ya kan kalau ketahuan jadi kan olah. Iya sih, iya. Berarti bang lebih suka sampai kini masih disuka di bawa admin saya. Ya Damin. Damin saya. Udah cukup bagiku. Oke, Damin Otalapau gitu ya. Bagi yang belum tahu, Bang Desbi sudah menikah. Ya. Bang Desbi, gimana kabar orang rumahnya? Alhamdulillah. Anak Ryan. Alhamdulillah. Bang Desbi anaknya Ryan. Sehat bang. Okay. Ryan. Oke, terima kasih, kita akhiri obrolan ini. Akhirnya sudah. Bang, official admin Otalapau lah kita menyebutnya ya. Kenapa namanya tuh ketika bang buat akunnya tuh Otalapau bang? Kok pertanyaan klise selalu? Pertanyaan biasa. Standar pertanyaannya. Iya, dimulai dari hal biasa loh. Saya lihat di Wikipedia. Ada Wikipedia? Kan enggak, Wikipedia kan bisa di remix. Ya, biasa nak. Bisa. Baca bi. Bang Dedek bisa? Ya. Kami panggil Abi. Jangan nih Bobby. Abila Tande. Takananan dulu. Oh, enggak berang cewek bener. Bang, kali dijawab lah bang. Kenapa namanya Otalapau? Awalnya kan Giko. Nah, itulah. Bang Desbi sebentar menjelehan pakai bahasa Mato Batin. Sama toko pencarian. Aduh, kusun efek. Ya. Woi, tolong galak belum terbayaran. Masa lucu kok cerita. Jangan Satyo jokes kami itu seperti itu. Tolong. Terangan. Aduh lah, ya jadi Empo Eli-nya kan. Iya. Pemandu Kok seorang. harus diajan nonton bayaran sama JB. Nah, apa bang? Jadi awal Otalapau kok. Ikut sih pertanyaan. Nah, kok serius kok mah. Nah, Minang tuh kan terbagi tiga anunya kan alim ulama, cerdik pandai sama nenek mama. Tiga tungku sejarangan. Nah, itu tiga sejarangan tuh kan. Nah, di konten-konten waktu membahas ketiga-tiganya ku dulu.
Dulu. Maksudnya dulu gua. Pas pertama kali Bang buat akunnya ya. Tuh, jadi ada tentang kebudayaan di dunia mamanya. Berarti itu formal dulu Sosial. tiba tuh Bang. Ada yang cedak pandainya, ada info-info aja semacamnya kan. Lebih fokusnya dulu alin jaleh Bang. Ke akun. Awalnya meme. Awalnya meme. Nggak pakai K. Kalau pakai K namanya keke. Astagfirullah. Awak pikir yang lain? Lah, sudah lah, jangan digiring saya Bang. Saya belum nikah. Awal otalapau ko, awak ambil otalapau ko, pikiran di Instagram. Itu langsung di Instagram mulai? Iya, langsung Instagram karena pas awal tuh gua ambil akun pribadi. Awalnya mah nggak suka Instagram gitu. Gua lebih suka Friendster dulu kan. Nah, Friendster hilang ya, ada Facebook. Nggak tahu Nimbus, tak tahu lo kan? Kaskus. Zaman kan? dulu tuh. Nah itu zaman awal Itu di dulu. website, Bang? Di website? Ada aplikasinya. Ada Nimbus, ada Friendster. Kalau Friendster ya semacam kayak Facebook, tapi dulu masih berupa aplikasi di komputer. Kayak Vine termasuk enggak? Vine? Fine. Ya mungkin itu mungkin segini nak. Nggak tahu lu Dulu banyak, enggak. Berarti lebih lama lo dari Lebih Vine, lama gila. Tuh, di situ awalnya enggak? Instagram. Untuk Instagram kan. Jadi si cewek aku yang lah jadi istri Bang kini. Mantan pacar waktu. Mantan pacar dulu kini lah jadi istri. Jadi hampir baca kak di rumah. Ini tahu, soalnya ini bagian dari perjalanan hidup aku. Masya Allah. Malu-malu seorang istri Bang Desbi Kak Ino Yelo Ancalia kan. Jadi gimana nih? Sampai Instagram Bang. Ya gua nggak suka Instagramku dong. Karena dulu Instagram tuh formatnya kan fotonya. Iya. Posting foto itu apa? Lah habis gitu ya. Gitu kan. Nah, itu manfaat kalau di Facebook itu kan bisa chatting. Berarti kan? pakai akun pribadi. Bisa lo PM dulu di Instagram bisa doh. Tuh kayaknya suruhnya karenanya pembaca meme komik Indonesia aku dulu. Tuh follow aku aja ya. Ya follow kan. Lucunya macam kan. Iya, itu pakai akun pribadi Bang yang Desbi Sugadi gini. Masih follow pakai akun pribadi dulu. Yang Desbi Sugadi gini tuh. Oke. Ya. Jadi pikir-pikir kan, lucu lah macam kan. Bik Minang lah cak. Nampak deh Bang pasarnya udah ada waktu itu dah. Waktu itu mungkin ada akun Instagram yang lain, tapi semua ketik atau bahan ngerti lah kan. Minang juga. Minang mungkin, menyebut mungkin kemungkinan iya, karena pada saat itu kan bisa memastikan ada akun meme lain di sumbar kok. Iya. Tapi yang pasti pada saat itu nak yang nampak dewa nak ada dong. Lah. Harusnya tetap bisa Bang klaim tuh kalau emang nak nampak kan. Bang klaim saya Bang pertama di Sumbar gitu. Pertama di Sumbar di Instagram. Yang Instagram kalau misalnya di website banyak. Akun hiburan Minang tiba. Banyak akun hiburan Minang di website. Iya, yang pertama, yang di Instagram. Akun hiburan Minang pertama Instagram. Bisa Bang klaim harusnya kan? Klaim mah. Sih. Itu. Sudah tuh akhirnya Bang Bue nanya kiranya. Nama Otalapau karena Otalapau tuh di Lapau tuh pertama identik sama Minang, orang penduduk di Lapau. Oke. Lapau, Barung. Tapi cerita di Lapau tuh ada garahnya. Ada seriusnya. Kadang ada serius, kadang bahas politik loh. Iya. Beragam sih pembahasan. Beragam pembahasan. Jadi kalau kini di tongkrongan lah gitu. Tongkrongan kini mungkin lebih ke kafe orang. Cuma di Lapau kok lebih gitu, lebih luas pembicaraan itu. Dan kayaknya ada batasan. Dan Instagram waktu itu emang nggak serumit kini, batasan terlalu banyak kan. Kini karena lah banyak penggunanya Bang. Pengguna banyak, jadi kini mulai lo undang-undang ITE-nya. Iya. Jadi semakin rumit. Dulu membahas itu kena take down Instagram, membahas itu kena take down Instagram, atau kena hujat di netizen kan. Kayak dulu gini, bebas loh. Kayak gini, saya postingan-postingan lama banyak yang kena ya Bang. Kayaknya kena pui kan. Banyak kena. Awal Instagram tuh dulu ada juga kritik sosial karena meme itu pada awalnya akun-akun meme yang ada di Indonesia tuh itu fungsinya adalah kritik sosial. Sosial kok bisa jadi politiknya kayak membahas kadang pemerintah kok agak lain misalnya kan. Nggak berjalan semestinya. Tuh Bang dikritik tuh. Dikritik. Ya, abang yang kritik atau Bang repost dari ulang? Awak mengkritik ada juga. Mungkin masih ada digital. Secara satir, sarkas atau secara frontal? Satir lah. Satir ya. Kalau frontal udah ready. Nggak tipe awak mungkin dah. Nggak tipe awak. Iya. Karena mungkin ada basic karena anak sastra, jadinya mainnya lebih cukup memainkan kata-kata lah. Cukup panjang ya untuk definisi nama Otalapau ya Bang ya. Iya, kan Otalapau lah banyak followers gini malah 500 ribuan lah. Ya. Menghadapi followers sebanyak tuh ribet nggak Bang? Sejauh kok Bang?
Kalau di muka awak sadolahnya mungkin ribetnya. Masalahnya kena di muka awak sadolah. Iya sih, Iya kan? nggak salah sih. Maksudnya, misalnya awak lebih menjurus kalau pertanyaannya, lebih ke menghadapi netizen yang berkomentar negatif lah di postingan bang. Dan itu netizen otalapau gitu. Abang menghadapinya. Walaupun ditujukannya bukan ke abang, misalnya, tapi lebih ke si post, misalnya video awak yang paling ecok di head kalau di post di otalapau misalnya kan. Kalau awak tuh nggak masalah deh, Wak, karena yang dihujat tuh nggak awak. Kalau adminnya yang dihujat, misalnya admin aku posting kayak gitu. Tergantung. Kalau misalnya nyong kritik tuh ada betulnya, tuh terima. Tapi kalau awak raso alawak cerna berulang-ulang, rasa nggak salah, Wak. Biarkan. Berarti bang tipikal yang mantau-mantau komennya ya, walaupun itu komen head. Oh ya, tetap. Bang meladeni atau dibiarkan atau apa? Dulu-dulu ala Deni. Kebanyakan meladeni dulu. Ada masalah tentang orang karena yang dihujat itu bukan awak pribadi, bukan sih. Cuma menghujat Minangnya kok. Jadi menggebu-gebu lah juga muda waktu itu. Ala rasis lah tuh ya. Rasis, suku itu emosi wak kan. Oh, itu baru meladeni itu. Itulah Deni itu. Itu tuh. Kini mah biasa lah. Kini wak lebih suka mau komen orang lebih berimbang. Maksudnya komen yang headnya ada juga balik sih sekali. Komen bagus pun awak apresiasi. Yang batanyo, yang patutnya ndak aja ada orang membalih komen si netizen yang Eko, nya bertanya kan. Bang balih. Wih, sampai sedetail itu ya bang ya? Karena pengen engagementnya lebih bagus sih. Wah, ada maksudnya. Nah, maksudnya engagementnya lebih ya aktif, hati ke hati gitu ya. Maksudnya gitu GB follower awak. Ya. Contoh gitu awak sebagai, walaupun awak kan sebagai pengguna Instagram lo kok. Ketika misalnya awak komen di akun Minanglip misalnya contohnya kan. Iya. Awak sebagai orang biasa lah gitu. Atau sebagai akun Talapau kini aja lah. Dibalik di adminnya. Lain rasanya, maksudnya senang wak gitu. Ada kesenangan, ada kebahagiaan tersendiri. Nah itu. Jadi wak balik komen netizen tuh, awak bisa merasakan ketika di balik kok pasti ada rasa senang. Iya. Awak pun gitu. Awak pun pas pertama kali di post Bang Desbi senang jo. Pas komentar wak di like otalapau sih dulu. Di like sih lah no kan. Karena wak gabut wak kan like saya. Jadi mungkin ada baginya. Di like karena gabut tapi orang tuh senang ya bang ya. Apa lo juga deh bang tuh kan? Senang kan. Mati senyum. Iya. Kan senang. Ada juga yang beberapa komentar yang wabaleh kan, kayak mood bana adanya gitu. Membaleh komen tuh? Di balik komennya. Oh, iya. Mood adanya, maksudnya moodnya berubah jadi baik gitu. Oke bang, yang wak tahu dari cerita wak si Bang Desbi belakangan. Bukan belakangan sih, kan selama wak kenal si Bang Desbi. Depanannya. Depanan. Belakang. Nggak suka belakang lu. Kok lama gini bayi Joko? Dah ya lalu-lalu. Ya. Bang Desbi apa namanya kalau nggak salah wak pernah dengar Bang Desbi jadi guru atau dosen bahasa Jepang. Guru atau dosen bahasa Jepang? Pengajar. Pengacara enggak? Guru bukan. Oh bukan. Wah lebih suka disebut pengajar. Kenapa nggak guru bang? Guru ketika mengajarkan kesannya menggurui. Menggurui kok konotasinya lain deh awak kan. Emang konotasi guru yang di pikiran bang itu apa? Pertama awak basic awak bukan keguruan. Oke, itu yang pertama. Awak lulusan Unan. Kan bukan Unan bang. Ya Allah. Sudah tahu saya. Iya biar nampak di netizen. Wah, kok berita baru ternyata di dia sih. Admin Otalapau ternyata lulusan Unan. Pertama tuh yang bukan basicnya bukan keguruan. Keguruan, oke. Nggak PNS, nggak aja guru. Cuma karena hobi men-share informasi. Hobi men-share informasi itu pun informasi yang masuk ketika ngajar, bahkan selalu kitchen ke anak-anak. Atau ada yang dari kalian, misalnya contoh Giko. GB itu adalah orang Pariaman yang tersukses. Masya Allah. Contoh kan, tersukses. Aminan salah. Nah, ketika itu, Biko terakhir di akhir-akhir pembelajaran pasti itu. Atau ada usulan yang lain, atau ada pernah mendengar berita yang lain tentang itu sih. Oh, kironya di Pariaman kok paling keren aja buset. Iya. Jadi ketika mengajarkan itu, ada agi anak-anak tuh feedback.
kawak. Dan awak tidak mengklaim kalau awak itu yang paling benar di situ. Berarti bang lebih suka disabi pengajar, tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Itu fokusnya ke bahasa Jepang bang. Dulu bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Kok bisa bang? Abang di Yunan dulu sastra Jepang. Iya. Oh sastra Jepang. Woi, baru tahu juga ya Allah. Nah, itu melenceng kan, maksudnya sastra Jepang. Enggak, masih nyambung sih. Enggak, maksudnya ketika yang kini. Iya, dulu iya sih. ngajar Jepang bahkan ketika awak masih kuliah. Itu bang dulu ngajarnya fokus ke anak SD, SMP, SMA. Nah, itu makanya awak nak suka disebut guru atau dosen segala macamnya. Karena awak ngajar tuh ketika awak masih kuliah tahun ketiga. Awak buka tampil les. Di tampil les tuh ada anak-anak SD-nya, ada anak SMP, anak SMA, ada bahkan PNS pun ada ikut. Jadi abang menempatkan. Abang mendirikan tampil ngajar seorang atau iya, buka tampil les. Buka tampil les di rumah bang atau? Enggak, aduh di Alai pertamanya pindah ke Lapai. Pindah lo ke ada Unan Kuasa Baru kan. Jadi waktu itu buka tampil les kerjasama sama Stikes Rana Minang. Kerjasama ya. Kerjasama maksudnya peluang untuk tenaga keperawatanku untuk ke Jepang tinggi. Jadi di situ kami masuk. Nah, masuk ngajarlah anak-anak kuliah. Yang anak kuliah namanya awak masih tahun 3, yang wajar tahun 1 tahun 2 kan semua kadang. Malah kan ada yang lebih tua pada awak. Itu di Pawangnya bang, enggak sih. Lele elok aja ya. Angku. Sama. Tapi ada yang mengajar di lebih senior dari bang ada ya? Banyak. Oh banyak. Oh karena target marketnya orang-orang yang nyampe ke Jepang ya? Ya. Kalau di Stikes Rana Minang, awak kan karena waktu itu masih tahun 3, otomatis yang wajar tuh yang tahun 1 tahun 2. Umurnya pun banyak yang lebih tua pada awak. Kalau di tampil les bahkan ada PNS yang tua. Aduh. Abang fokus di tampil les itu dulu fokusnya cuma ke bahasanya atau bang enggak di tampil les di kuliah dulu bang fokus ke bahasa. Saya tuh sempat mempelajari budaya-budaya Jepang emang. Pelajari sadonyo. Jadi detail. pas tahun ketiga disuruh milih lah linguistik pas sastra. Awak milih linguistik. Oh iya. Karena awak kurang cocok untuk di sastra. Sempat mempelajari budaya-budaya Jepang. Pelajari. Budaya Jepang yang paling identik menurut bang apa? Yang paling terkenal dari Jepang tuh bang? Budaya yang paling terkenal dari Jepang? Paling terkenal menurut bang? Banyak terkenal. Cuma yang paling awak sukoi itu. Oh yang paling masuk sekolah. Pola hidupnya sih. Pola hidup. Pola misalnya mulai dari segala keteraturan si Disiplinnya. orang disiplin itu bahkan anak kita itu nggak perlu maksudnya malu sebagai orang kadang mencari wah itu segitu disiplinnya bahkan itu tuh pernah cari pas Piala Dunia. Enggak. Piala Dunia Jepang bahkan locker room misalnya sampai ruang ganti. Kalau di negara-negara lain kalau di Jepang tuh misalnya di World Cup tuh. Ya. Kamar tuh berantakan, tapi orang Jepang pungut sampah. Bahkan penonton pun yang orang Jepang sampah itu dipungutnya berhasil ya. Terus nampak bedanya. Nah, beda. Jadi inyo diajarkan dari ketek itu emang bukan kalau kan diajar ketek sia-sia enggak diajarkan berhasil hidup berketeraturan waktu ketek kan. Cuman karena tidak dibiasakan mungkin. Pertama enggak dibiasakan. Kalau di orang Jepang tuh dipakai sampai kadang. Ya, itu yang Wak salut. Berarti selain itu apa sih yang bang suka dari Jepang nih? Mungkin videonya, video sinematik mungkin atau video pemandangan gitu. Wak suka dari Jepang tuh kalau misalnya Wak membahas segala macam filmnya lah ya. Dari semua jenis maupun dari kita ganti topik. gitu loh. Mulai dari anime, film semacamnya intinya ya. Ini bisa membuat ide kecil menjadi besar. Contoh. Kok lega aja? Masih ada. Nanya. Masih ada. Positif, Cip. Positif. Contoh gitu, Beyblade contohnya. Itu kan gasingan gitu. Atau Tamiya, kan cuma auto. Tapi kan kecil sebenarnya kan simpel hal itu. Tapi kan duitnya bisa bisa jadi kadang. Emang orang Jepang itu suka yang kadang-kadang kayak. Suka yang lebay-lebay. Bisa cuma lebaikan. Maksudnya pemikirannya kok ya itu tadi ide ketekku bisa jadi c judul. Tapi kadang mak mencari lebay-lebay itu enggak usah lu mencari. Tergantung maksudnya si audiens itu emang suka kayak gitu tidak. Kalau enggak suka berarti enggak tuh sasaran sasaran kita berada di topik aja ya. Kayaknya Jibi beda penafsiran deh. Iya, Jibi emang bahasa aja. Sama. Enggak, awak tadi bahas One Piece. One Piece itu kan dari itu kan bisa cuma lebaikan padahal episode itu bisa 10 episode melewat. Nah, itu. Ini bisa jadi 1000 kan. Maksudnya yang lebay tadi itu gitu. Nah, lebay kok lebih ke bisa melebih-lebihkan, bukan lebay yang konotatifnya buruk ya. Oke, Bang.
Tadi wah bahas disiplin sama Bang Desbi. Kira-kira disiplin tuh budaya Jepang lah disiplin, terus orangnya taat aturan. Bisa nggak kira-kira di Indonesia diberlakukan, terutama di Minang lah Bang? Apalagi terhadap milenial wak gini kok. Kalau untuk Bisa, jawabannya simpel saya, bisa atau tidak? bisa tapi susah, sangat susah. Sangat susah. Sangat Apa yang susah. membuatnya sangat Kemungkinan tuh persentasenya ketik mana? susah? Berapa persen dari 1 sampai 100%? 2 mungkin. 2%. Iya masa. Nanda. Bang udah syuting dah. Kalau ya, watashi nya minta bang pemuda setia lah. Sejak bila preman gue jadi ibu. Bang, minimal mandi. Bang. Diam. Abang, Ini yang lagi watashi piti pemuda kok. Bang emang suku bang putih ya? Coba. Emang ibu identik cuma orang putih ya? Aku ibu. Tuh pakai watashi. Yang Wibu kenapa? bahasa Jepang sama ibu. Bang ibu nak? Udah ibu nak? Udah bajai. Bajai. Iya. Serius ibu? Pemuda dua. Aduh, lo ketemu muda wibu gitu. Udah percaya kami dah. Udah butuh pemuda, ibu dah. Nani. Nani itu nomor orang Jawa minimal minum lah lo. Nah, iko yang ada ya bang, binti kami ambil. Itu SMS sama. SMS. Beda segmen. Ada program. Ya. Ada dah. Lah itu. Nah, bang, ada iko ada bang bawa saya pulang minum deh. Ya, pulang bang udah lagi syuting bang. Ya. Rexona kali tahu. Tak ada binti-binti pemuda, ada iko di belakang siapa bang? Nyasa. Iyalah. Bang kenal dari itu bang, siapa tuh bang? Hah? Kenal sebentar gitu siapa? Bajai. Bajai pengen. Iya sih, udah bajai namanya, udah preman sih. Nyo, emang gitu bang, suku-suku mengaduh orang lagi syuting, wah orang lagi karajonya ngaduh gitu lah bang. Maklumi ya bang ya. Iya sih, cuma ya minimal mandi lah. Menurut bang tadi itu termasuk ibu nggak tuh orang kayak itu? Enggak sih. Enggak sih. Bang tahu ibu kan? Tahu, Pinyo enggak tahu Jawa. Wah, iya Kok jokes sih. sembarang Iya ya? sih, iya sih. Kok jokes jadul nasi. Emang definisi wibu menurut bang apa? Wibu. Ah, Wibu tuh lebih ke orang yang sangat fanatik tentang budaya populer Jepang. budaya populer dari Populer Jepang. kok bukan terkenal artinya, populer kok pop Pop? kekinian. Populer ya? Asal kata pop itu kan populer tuh terbarukan, misalnya hal-hal yang ala modernnya. Berarti nggak harus berkaitan dengan orang yang suka sama anime. Nggak Itu harus kan budaya pop, budaya pop. budaya populer, misalnya budaya Iya pop Jepang ya. Ya, Tapi kan nggak terpatok ke anime sih dah. Berarti Nggak. segala sesuatu orang yang apa namanya identik ya? Identik atau apa definisinya wibu bang tadi bang? ibu-ibu. Bukan, wibu. Awalnya suka ibu-ibu daripada ibu sih. Wibu bang, nggak ada. Ya orang yang fanatiknya Fanatik ya fanatik. mungkin beberapa mungkin ada yang melebihi kadarnya. Kapasitas ya. Kadarnya lah. Kadarnya. Berarti kalaupun Inyo ndak suka dengan anime tapi dengan suka dengan hal lain yang berbau pop ya, pop Jepang, berarti Inyo termasuk wibu. Misalnya komiknya, kalau misalnya ya itu pada dasarnya intinya misalnya sejarahnya gitulah. Cuma gini kan telah mengalami ameliorasi, Ameliorasi. Bahasa apa tuh bang? perluasan makna. Oh, itu Ya. bahasa Indonesia bang. Kok ndak kan lu bahasa Indonesia dan netizen? Itu pelajaran bahasa Indonesia loh. Serius? Iya. 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 Akselerasi nak. Ameliorasi, ada penyempitan makna. Oh, penyempitan makna. Ada penyempitan makna kayak ameliorasi lebih melebar lah. Oh, iya tahu. Yang tuh. tadinya misalnya GB itu artinya adalah seonggok manusia hidup. Iya, iya, iya. Kini mungkin artinya adalah jadi seorang selebgram. Oh.
JB itu Oke, ya tahu. Sebenarnya wak tahu mah, cuman apa tolong wak Google entah. googling di Yahoo. Bang, menurut Bang, kenapa orang-orang seperti itu diimbau wibu? Kenapa menurut Bang orang-orang seperti itu dipanggil wibu gitu? Karena kecintaannya terhadap budaya pop Jepang itu berlebihan bagi orang yang tidak suka. Oke. Itu sih sebenarnya, Pak. Kalau semua inyo itu mungkin baginya itu hal yang normal bagi Biasa, mereka ya. Iya. Normal bagi lingkup inyo itu terserah inyo lah kan. Oh, mungkin bagi awak yang lingkup normal tuh kayak awak kok. Kece awak. Kece orang kerja kantoran, lingkup normal tuh ya kerja kantoran. Iya. Kalau misalnya dia inyo enggak masalah. Emang wibu tuh bahasa Jepang mah? Atau itu ciptaan orang Indonesia sih? Enggak sih, itu sejarahnya dari Eropa gitu, apa namanya? Eropa? Oh itu bahasa Inggris sebenarnya tuh? Ada lah, Tahu nama kayak semacam fans club kayak gitulah penamaannya dulu. Jadi Allah yang awak tadi lah mengalami perubahan maknanya. Ya. Sampai kini orang mencap wibu itu adalah pencinta anime yang terkungkung gitu kan. Iya, yang nolep kan. Nggak dia keluar kamar, antisosial, bon bawang. Gitu, Kok bisa sih wibu disabit bon bawang? Emangnya makan bawang atau apa? Kalau menurut awak gitu ya. Iya. Kalau menurut penalaran awak sih. Iya. Karena hobi contoh. Nggak semuanya mungkin. Nggak semuanya Cuman mungkin. itu dari sudut pandang Nah, ya. sudut pandang maksudnya gara-gara iko dicap kayak gitu gitu. Ngerti nggak sih? Maksudnya? Ya gara-gara inyo misalnya iko. Nyo baca komik, hobi baca komik. Hobi baca Sangat fanatik baca komik. Oke. Ini dulu di kamar sampai lupa makan. Makannya yang tipis-tipis badannya. Iya. Iya, serius kan? Iya Lupa sih. makan dia saking bikol lu. Iya. Makan enak. Bikol mak 2 episode lah, saya kan. Oke. Nah, akhirnya lupa mandi guys. Oh, oke. Mungkin karena berawal dari itu. Inyo pun karena inyo kesenangan kebahagiaan itu adalah membaca komik loh. Kalau kesenangan awak ya kayak iko lah. Kesenangan awak. Jadi bawangnya dari mana itu? Karenanya nak mandi tadi. Oh, jadi bon bawang badannya asam lah ya. Ini kan beberapa orang. Kalau orang gapua beda aroma badannya. Lebih ke asam. Asid banyaknya asid. Kalau orang badan Pak Tukang contohnya enggak semuanya ya. Iya. Ada beberapa oknum lah. Lebih kapai karena kerjanya itu di outdoor. Iko beberapa oknum ya. Bukan semua ya. Iya. Bukan totem properti, Iya, pas prototo lah itu kan. Kira dipotongnya ada orang video kan? Enggak, bukan semua. Kok kan pakai Enggak. Ada orang yang tipe kurus. Nya lebih ke bawang baunya. Oh, jadi itu kayak karakter fisik masing-masing orang beda-beda. Iya, Bang. Cuman biasanya gitu. Iya, cuman kebetulan orang yang bau bawang badannya kok ansos lo, terus fanatik lo dengan anime, terus terjudge lah gara-gara itu semua wibu ya. Iya. Bisa jadi. Gara-gara satu. Itu kan tipikal manusia kayak itu nampak dewa. Gitu. Nampak cie dan salahnya, kesalahan sadonya. Nah, itu dicap sadonya kan. Semua kecil petang orang kapuk tuh itu kan contohnya. Padahal enggak semuanya kan. Orang kapuk tuh pamaluah cek Bang Despi. Itu maksudnya Bang Despi. Pamaluah. Padahal enggak sadonya. Enggak sadonya pamaluah Iya. gitu. Enggak do membahas-bahas yang ketek-ketek dari orang kapuk enggak do. Ketek. Itu kan PD-nya biasanya orang kapuk contoh. ketek. Gara-gara 1 dan 2 akhirnya orang menjudge seluruh orang tuh kayak itu ya, Cik. Ya gitu. Kayak Berawal saya dari- PD-nya besar nih. Betul sekali. Waduh. Oke Bang, awak pantau bukan beberapa waktu dari dulu Bang Desbi kok suka dengan jokes bapak-bapak. Suka atau emang lah menjati diri di Bang jokes bapak-bapak, Bang? Karena saya besar di masa itu. Hah? Besar di era-era jokes bapak-bapak. Emang kini daerahnya Bang? Menurut Bang? Kini era lawakan awak tuh cuma dipakai oleh kalangan bapak-bapak lah. Ketika pakai kan anak muda kok, Di awak pun acok gitu ke Bang Desbi. ya kan? Ketika Bang Desbi mengeluarkan jokesnya kan,
Kawin C. Nah, lu gituan. Nah, waduh, Bang. biar galak Ya, gitu ya, kan. ya. Ya bagi yang levelnya bapak-bapak, bagi itu lawakan kayak gitu sangat lucu loh. Iya. Nah itu. Tapi kayaknya itu Target selera. pasarnya lebih ke bapak-bapak loh. Tapi itu kayaknya selera humor menurut Nak, Bang. Selera humor. Soalnya ada juga anak-anak muda yang galak mendengar jokes bapak-bapak. Ada juga. Kayak tim Mungkin- kreatif kami receh banget. Mungkin karena di keluarganya itu lawakan kok kurang. Jadi ketika ada lawak, walaupun itu lawakan bapak, galaknya. Karena di rumah mungkin cakak kebacakak, contoh ya, contoh. Atau di rumah tuh nggak ada yang lucu doh. Bisa-bisa kan lawakan, alah, nggak ada lucunya tuh kan. Nah, jadi ketika ada komedi sakit walaupun itu lawakan bapak, baru deh kan. Lucu kirain aja. Walaupun bapak-bapak yang manjoks. Iya tuh tim kreatif. Iya, iya, serius. Jadi ketika dia hanya mendapatkan jokes dengan level segitu, saya lawak adanya. Iya. Menurut Bang, jokes bapak-bapak kok ada standarnya nggak, Bang? Standarnya ketika pak-pak galak berarti lucu tuh. Oh itu ya? Iyalah, nama kan lawakan bapak-bapak. Kalau Ketika yang galak- orang levelnya umurnya dari 30-an kata galak, berarti itu lucu tuh. Tapi kalau awak melucu tuh dan si bapak-bapak kok melucu tapi yang muda-muda ndak galak. Ndak galak, Oh, berarti Itu emang jokes bapak-bapak ya? Iya, target pasarnya bukan anak-anak kok. Oh iya. Makanya otalapau cigo insight itu tuh usianya usia matang. Bapak-bapak. Usia matang. Oh bahasanya usia matang. Usia matang. Kalau usia senior sih namanya Pak. Usia senja ya. Jangan. Usia senior, sangat senior lah kalau menurut Pak. Ya, berarti kalau misalnya ada anak muda yang galak, terlepas dari konteks yang majalehan tadi ya, misalnya nyo jarang galak di rumah. Kalau misalnya ada anak-anak muda lain yang galak dengan jokes bapak-bapak, apakah inyo termasuk golongan bapak-bapak loh? Ndak, berarti inyo emang itu loh genrenya. Bapak-bapak gitu genre. Genrenya lawakan yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya nyo anak muda dan nyo macam lihat jokes anak muda lah nyo galak, berarti masih terselamatkan lah. Ya berarti emang harus mencari pasarnya masing-masing. emang. Iyalah. Semua hal kok ada pasarnya. Ada pasar. Kalau kayak stand up comedy pasarnya ya anak stand up comedy dia punya pasarnya masing-masing loh. Nggak ada orang lo mungkin yang galak ketika membahas tentang keresahan tentang itu kan mungkin nggak sadar lah. Oke, segitu tadi obrolan kita sama Bang Desbi selaku admin dari Otalapau. Waduh. Nah, jadi ya begitulah, semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat ya Bang ya. Seperti itu ya. Awak lah berusaha positif ke penonton, kok sepertinya tidak ke Cibilio. Jadilah Bang ada channel YouTube Otalapau ada lah. Ya, Nah, apa nama channel silakan YouTube Otalapau? di-subscribe. Apa nama channel YouTube Ya Otalapau. Otalapau. Dengan logo ya sama dengan Instagram. Oke, Ota_lapau atau Otalapau? Otalapau aja lah. Ota spasi lapau ya. Ota spasi lapau. Silakan di subscribe YouTube Otalapau guys. Dan silakan juga kalau yang mau follow Instagramnya Otalapau, silakan di follow, dan juga di follow Instagramnya Bang Desbi Sugari, dan juga Instagram saya Jibijib. Iya tuh. Ding. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Izin kami pamit dari Rumah Buka Minanglit. bumi ini. JB mewakili kru yang bertugas kayak berita lo. Demikian sekilas. Oke, izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, kayak berita-berita TV itu kan setiap laku itu ya sosok ngeceng-ngeceng. Oh iya, Iya kan? Encak udah itu. Iya. Tuh.